Oke, shalom teman-teman di rumah. Shalom buat semua Rehobotins yang ada di rumah. Bersyukur banget kita bisa ketemu pagi ini walaupun kita nggak ada di gereja, tapi kita bisa bersekutu lagi dengan Tuhan. Yuk sama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan, kami mau bilang terima kasih buat pagi yang indah. Kalau sampai pagi ini Tuhan, kami masih boleh menyembah-Mu. Kami masih boleh memuji-Mu Tuhan. Kami masih boleh meninggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau bilang kami bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur. Ayo sama-sama kita teduhkan hati kita. Kita mau katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Sama-sama kita katakan, Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Dari awal katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Lebih sungguh katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan, selalu baru dan tak pernah. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan kami Yesus Kristus, dan selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, ampuni kami Tuhan kalau kami ada salah seminggu ini Tuhan, baik pikiran kami, perkataan kami, tindakan kami, pikiran kami yang melukai perasaan-Mu, yang menyinggung perasaan-Mu. Kami minta maaf Tuhan. Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan. Berbicara melalui hamba-Mu ini Tuhan, taruhlah perkataan-Mu di bibir hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan, kami sambut firman-Mu, berbicaralah, amin. Oke, 2021. Kali ini perpindahan tahun dari 2020 ke 2021 tidak ada yang spesial, tidak ada yang spesial. Kalau dulu kita merayakan tahun baru dengan hingar-bingar petasan,
kembang api, trompet dan sebagainya, barbekyuan dan sebagainya. Tapi di tengah pandemi ini kebanyakan dari kita merayakannya hanya dengan keluarga terdekat saja, karena adanya PSBB dan tidak ada pesta yang dilarang oleh pemerintah untuk pesta dan sebagainya, sehingga membuat kita jadi merayakan tahun baruan di rumah mungkin, atau di villa, atau di mana, tapi yang tidak semeriah tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun sebelumnya. Memasuki 2021 kita mungkin memiliki perasaan 2021 akan lebih baik dari 2020 dan sebagainya. Itu adalah hope dari kita semua, tanpa terkecuali dan tanpa dipungkiri juga saya mengharapkan demikian. 2021 akan lebih baik dari 2020. Tapi ternyata enggak. Sabtu kemarin kita dikejutkan bahwa ada satu maskapai penerbangan Indonesia yang hilang kontak dan lalu ditemukan kecelakaan dan ditemukan di laut. Penumpang maskapai itu nggak akan aware, nggak akan nyangka bahwa mereka itu adalah penerbangan mereka yang terakhir. Mereka nggak akan nyangka itu adalah penerbangan mereka atau pertemuan mereka dengan keluarga mereka yang terakhir kalinya. Mereka pasti akan dia pasang story kayak take off atau gimana. Terus mereka akan pamitan sama keluarganya, mau flight dulu ya dan sebagainya. Mereka tidak ada rasa gue nggak akan jadi penerbangan terakhir. Nggak ada yang nggak ada yang aware, nggak ada yang sadar. Mereka nggak tahu. Tapi baru 4 menit dari bandara, baru flight, baru take off, hilang kontak dan akhirnya mati. Nggak ada yang tahu. Itu mengejutkan, hilang, mengejutkan, maskapai hilang dan sebagainya. 2021 baru berapa hari? Itu tanggal 8 baru tanggal belasan. Baru tanggal 9. Baru tanggal 9 kejadian seperti itu. 2021 ya sesuai Alkitab, dunia tidak akan semakin tambah baik. Nah, itu hanya untuk mengantar saja. Nah, Koko mau sharing satu begini. Umur itu nggak ada yang tahu. Umur tidak ada yang tahu, kecelakaan tidak ada yang tahu, dan sebagainya. Manusia itu pasti mati. Itu adalah satu-satunya kepastian yang pasti di dalam dunia ini. Semua di dunia ini nggak ada yang pasti kecuali satu, kematian. Kematian itu pasti. You mau dapat rezeki, mau dapat deketin gebetan, itu ada kemungkinan dan nggak pasti jadian. Atau misalnya kalian belajar ujian, nggak pasti dapat nilai bagus. Nggak pasti, ada kemungkinan dapat nilai bagus kalau belajar, cuma tidak pasti. Satu-satunya kepastian di dalam hidup ini adalah kematian. Lucu, orang kadang suka anggap remeh ini. Lucu, orang suka menganggap hari kematian kita itu seolah-olah masih lama, masih panjang. Kayak yang tadi Koko bilang, penumpang maskapai itu yang tadinya kecelakaan itu, dia nggak mungkin berpikir atau dia nggak berkemas-kemas, dia nggak persiapkan itu, tau-tau mati aja. Nah, masalahnya gitu, kalau mati udah kelar, nggak ada tanggung jawab kita di kekekalan, nggak ada namanya pengadilan, tidak ada namanya hukuman. Ya it's okay, you senang-senang buat dosa aja macam ya bebas itu. Permasalahannya gini, kita mati adanya penghakiman, adanya pengadilan, adanya dipisahkan antara domba dan kambing, ada yang dipisahkan antara orang baik dan orang yang tidak baik, ada yang dipisahkan masuk ke api neraka dan masuk ke surga. Masalahnya itu. Nah, masalahnya gini, orang seperti apa sih yang akan dipisahkan gitu? Perbedaannya apa sih? Yang dipisahin ke surga, satu yang ke neraka. Apa sih yang dipisahin? Mari kita buka satu ayat di Matius 7 ayat yang ke-21 sampai ke 23. Kau bacain ya.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi bukan orang yang mengatakan Tuhan, Tuhan. Enggak. Yang dipisahkan itu adalah yang melakukan kehendak Bapa. Yang kedua-duanya, ayat yang kedua-dua. Pada hari terakhir, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Kalau di ayat sini kemungkinan pendeta ya, karena kan yang berlaku bernubuat, terus mengusir setan dan sebagainya, kemungkinan kalau pada zaman dulu mungkin ahli Taurat, tapi kalau di zaman sekarang mungkin pendeta. Dan yang ayat yang kedua pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, ini Tuhan Yesus yang ngomong ya, aku tidak pernah kenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Oke, kita garis bawain, kita garis bawain adalah aku tidak pernah kenal kamu. Aku tidak pernah kenal kamu. Kenal di sini pakai kata ginosko, yang artinya dinikmati. Jadi kalau misalnya di dalam bahasa asli teks Yunani itu ada 4 kata ketahui. Yang satu diketahui secara orang dengar dari kita. Kita dengar dari kata orang. Contoh misalnya, McD itu enak loh, tapi kita sebelumnya belum pernah coba. Itu namanya yang tahu atau ibaratnya kenal gitu. Tahu itu melalui indera. Yang kedua melalui kita lihat. Contoh misalnya gini, itu McD kayaknya enak ya. Dan yang ketiga itu melalui bukan orang cerita ke kita. Kita mendengarkan dari orang cerita ke kita, tapi orang itu juga tahu dari mereka. Dan dari orang lain. Misal contoh gini, katanya McD itu enak, tapi sendiri belum tahu. Jadi kesannya kita seolah-olah tahu. Dan yang terakhir, tahunya itu kita tahu dan mencicipi McD itu enak karena kita pernah cobain. Nah, yang cicipin itu namanya ginosko, menikmati. Nah, agak susah atau agak mustahil seorang Allah masa nggak kenal sama orang ini, misalnya si Amin, misalnya si Amin. Nggak mungkin Allah nggak kenal Amin, karena Amin ciptaannya dia juga. Nggak mungkin nggak kenal, pasti kenal. Cuman dia tidak ginosko, tidak nikmatin. Apa yang dinikmatin? Hidupnya bau, nggak mungkin bisa dinikmatin Tuhan. Hidupnya nyembah gadget, game, soal duniawi, terus nyontek dan sebagainya. Hidupnya nggak harum. Hidup yang nggak harum nggak mungkin dinikmatin sama Tuhan. Hidup yang nggak harum nggak mungkin dinikmatin sama Tuhan. Nah, pada akhirnya Tuhan akan memisahkan di pengadilan antara yang mana yang masuk sorga, mana yang masuk neraka. Dipisahnya apa? Cuma satu. Melakukan kehendak Bapa, tidak. Melakukan kehendak Bapa apa enggak? Bukan soal agama Kristen atau Hindu, Kristen, Islam, Kristen, Buddha dan sebagainya. Apa sinode GBI mana, GKI mana, HKBP mana? Enggak. Melakukan kehendak Bapa atau tidak. Itu doang. Mana orang yang melakukan kehendak Bapa, entah dulu sinode mana, lu GSKI, lu GBI, lu mana segala macam, yang penting melakukan kehendak Bapa, masuk surga. Yang enggak, masuk neraka. Nah, permasalahannya gini. Dari mana kita tahu bahwa kita melakukan kehendak Bapa atau tidak? Kita nggak mungkin bisa tahu tanpa kita baca Alkitab. Kita nggak mungkin bisa tahu tanpa kita baca Alkitab. Kita baru bisa tahu mana yang menunjukkan hati Bapa, mana yang menyenangkan hati Bapa, mana yang sekiranya Tuhan senang sama kita, Bapa senang sama kita. Kalau nggak baca Alkitab, itu nggak mungkin. You mesti baca Alkitab. Contohnya gini, lu nggak mungkin bisa tahu
jalan ke Jogja itu lewat mana kalau lu nggak pernah ke Jogja ya, tanpa lu lihat Google Map, tanpa lu lihat peta. Sama seperti itu petanya kita buat menelaah hati Bapak maunya seperti apa, seleranya Bapak seperti apa, itu dari Alkitab. Nggak mungkin orang bisa tahu seleranya Bapak tanpa baca Alkitab. Mungkin bisa di pedalaman sana, tapi yang nggak punya Alkitab tapi ya dia dipimpin sama Roh Kudus, itu beda cerita case-nya. Beda cerita kalau di kita yang ada Alkitab, kita nggak mau baca. Lu Alkitab aja ada, nggak mau baca, agak susah kalau Roh Kudus mau pimpin lu. Baca Alkitab, bergaul sama Tuhan, bergaul sama Bapak, bergaul sama Roh Kudus, intimate sama Tuhan, punya hubungan yang intim sama Tuhan, jauhi dosa, hidupmu wangi, hidupmu harum di mata tuh, di penciuman Tuhan, wangi gitu. Tuhan nikmatin, Tuhan nikmatin. Ada quotes bagus begini, semakin kita pengen masuk surga, semakin pengen kita ketemu sama Tuhan, semakin pengen kita cinta sama Tuhan, semakin pula kita melihat perkara dunia itu remeh. Perkara dunia remeh, entah game kita, gadget kita, iPhone 12 Pro, Karmo Quarta 13 Pro dan sebagainya, cewek kita, pacar kita dan sebagainya, itu kan remeh. Ketika kepengen kita cuma satu, masuk kerajaan surga, berkenan sama Dia, masalah belakangan remeh. Sebaliknya, kalau kita menyanjung dunia, entah harta, dunia yang soal duniawi, entah seks dan sebagainya, dosa seks dan sebagainya, dosa keinginan daging, pengen barang mewah, barang branded dan sebagainya. Kalau kalian pengen ini, kalian akan nganggap remeh surga. Udah harga mati itu. Makanya di Matius 6 ayat 24 berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kamu akan mengabdi kepada Mamon atau kepada Allah. Udah itu doang. Mamon itu kekayaan dunia, harta duniawi, kekayaan emas dan sebagainya. Itu udah apa ya? Udah harga pas, nggak bisa ditawar. Lu nggak bisa pilih dua-duanya. Udah sering kali gue khotbah, lu nggak bisa pilih dua-duanya. Lu bisa cuma pilih satu. Ini surga, ini neraka. Lu nggak mungkin jalan tengah dua-duanya, nggak mungkin bisa. Either lu sini, kalau nggak di sini, nggak ada jalan tengah. Gue cuma mau ngajakin masuk 2021 itu menjadikan kita, bukan menjadikan kita apa ya, harus punya momen. Emang sih nggak spektakuler seperti apa, cuma jadikan momen 2021 sebagai awal permulaan. 2020 ya udahlah, kelam, lo masih suka masturbasi, lo masih pacaran, putus pacaran dan sebagainya, nyontek dan sebagainya. Anggaplah itu masa lalu yang lo goodbye gitu. Tapi 2021 biarpun nggak di tahun ini tidak semakin baik, tapi harusnya itu mengajak kita untuk makin gila. Dunia ini udah nggak mungkin akan tambah baik. Gue nggak bisa nyantai-nyantai aja. Kita dituntut untuk sempurna, cuman kita masih bobrok gitu. Jadi nggak bisa nyantai-nyantai aja. Kita harus lari, kita harus lomba gitu. Jadi kan momen 2021 kita jadi renung, oh iya, dunia ini gak semakin tambah baik, semakin tambah buruk ya. Banyak kecelakaan, pandemi dan sebagainya. Belum lagi ntar mau perang dunia dan sebagainya. Banyak hal yang bisa bikin kita mati dan kita gak tahu gitu. Jadi mulai renungin dan pikirin baik-baik. Kalau mati tidak ada penghakiman, ya mati cuma dead shock kayak anjing ketabrak mobil, mati doang, ya nggak masalah. Masalahnya ada penghakiman dan lu harus renungin. Paulus juga berkata, jika habis mati tidak ada penghakiman, marilah kita makan minum dan pesta pora. Paulus berkata demikian. Maka dari itu ya kita sama-sama renungin
abis mati ada penghakiman, abis mati ada kelanjutannya. Lu mau jadi anak Allah terus jadi anak Lucifer yang mati masuk neraka, ada itu semua. Ya kalian tinggal pilih mau masuk mana. Cuman menurut Koko yang udah tahu kebenaran ya jangan salah pilih Tuhan. Itu aja. Itu aja dari Koko cuma bilang semangat. 2021 tidak akan jadi lebih baik, tapi kita yang jadi lebih baik. Bukan 2021 ini jadi lebih baik, tapi kitanya harus jadi lebih baik. Bikin hidup kita berkenan sama Tuhan, bikin hidup kita selalu dicium sama Tuhan, itu wangi. Itu aja. God bless.